Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana sama tugas zat padat kita? Udah Pak. Ya. Nah, saya udah download nih aplikasi Pestanya. Coba liatin Caranya gimana? Oke, saya liatin ya. Ini aplikasi Pestanya, jadinya bisa kita cari di Google nih, Pesta. Tinggal ketik bilang Pesta. Nah, terus cari yang ada Pesta di terminal nya. Nah, tinggal klik nih yang downloadnya. Nah, kan kita pakai Windows. Nah, tinggal kita pilih nih, kita mau yang 32 byte atau 64 byte. Nah, sudah download nih dua-duanya. Nah, setelah di-download nih kita ekstrak dulu karena bentuk RAR. Setelah kita ekstrak, kita cari nih yang bilang application. Nah, tinggal kita klik 2 kali. Nah, kayak gini tampilannya, jadinya mudah banget cara kita download aplikasi Pesta ini. Nah, tapi saya cuma sampai sini aja bisa. Ada yang bisa nih teman-teman buat jelasin struktur kristalnya, cara buat struktur kristalnya. Jadi saya udah coba buat struktur kristal yang untuk PO. Caranya itu kita ke file dulu kan, ke new structure nih. Nah, setelah itu di bagian sini kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa ubah atau kita kasih nama struktur kristal kita. Kan kita buat PO, jadi kita kasih nama PO. Kemudian kita ke unit cell. Nah, struktur kristal dari PO itu kubik, sistem kristal dari PO itu kubik. Jadi kita pilih yang kubik. Kemudian space groupnya itu 221. Nah, ini PM min 3M. Kemudian di parameternya ini kita ganti dia. Jadi 3,35. Nah, terus kalau kita ganti yang A ini, nanti B sama C-nya juga ikut ganti, soalnya dia simetris. Kemudian setelah itu kita ke struktur parameter. Nah, di sini kita tekan new. Terus kita masukin deh yang PO itu. Nah, ini dia, PO, kita pilih PO. Kemudian di labelnya ini kita ganti namanya jadi PO juga. Nah, letak PO ini ada di setiap sudut, jadi koordinatnya itu 0,0. Nah, setelah itu kita tekan OK. Nah, begini dah struktur PO. Fungsi dari bagian-bagiannya itu kebetulan saya udah baca, saya udah pelajarin. Jadi di toolbar bagian bawah itu kan ada output, summary, sama comment. Nah, summary itu sendiri berfungsi untuk menampilkan ringkasan informasi tentang struktur kristal yang telah kita buat. Sama kayak yang tadi Nita masukkan itu. Kemudian output itu juga berisi informasi apa saja yang telah Nita lakukan tadi saat membuat struktur kristal PO ini. Kemudian di komen ini merupakan toolbar umum untuk kita menulis komentar biasa. Nah, kemudian di toolbar bagian atas itu kan ada yang A, B, C, terus ada tanda-tanda panah itu. Itu berfungsi untuk menggerakkan struktur kristal yang telah kita buat sebenarnya. Jadi apabila kita menekan A, perputaran atau pergerakan struktur kristalnya berporos pada sumbu A. Begitupun dengan yang B atau C. Kemudian ada yang tanda panah ke atas ke bawah itu agar rotasinya itu berpusat pada sumbu X, yang ke kiri kanan berpusat pada sumbu Y, ke atas yang melengkung itu di sampingnya berputar pada sumbu Z, teman-teman. Nah, kemudian ada tanda panah yang di samping itu tuh untuk tampilan untuk menggerakkan struktur kristalnya ke atas, ke bawah, ke samping kiri, dan ke samping kanan. Terus ada yang tanda plus itu, teman-teman, itu untuk memperbesar tampilan struktur kristalnya. Tanda minus untuk memperkecil. Kemudian yang di sampingnya itu untuk menyesuaikan dengan screen-nya. Kemudian ada di toolbar yang sebelah kiri itu, ini. Nah, ya yang itu tuh berfungsi untuk memilih atom. Mungkin ada atom yang ingin kita hapus, maka kita bisa mengklik itu, kemudian mengklik di salah satu atom yang kita ingin untuk hapus, tinggal kita tekan delete. Terus untuk ke bawahnya, yang bawahnya bisa kita pergunakan untuk menggerakkan struktur kristal sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang seperti kaca pembesar itu untuk memperbesar atau memperkecil tampilan dari struktur kristal yang telah kita buat. Nah, di bawahnya itu digunakan untuk mengetahui jarak antar atom yang ingin kita ketahui. Tinggal mengklik pada kedua atom yang ingin kita ketahui. Nah, seperti itu. Kemudian akan ditampilkan di summary jaraknya. Kemudian di bawahnya itu ada itu untuk menentukan sudutnya. Sudut atomnya sama juga caranya, tinggal kita klik di atom yang ingin kita ketahui sudutnya itu berapa gitu, teman-teman. Mungkin kalau untuk bagian-bagian yang lain bisa teman-teman jelaskan. Bisa nih, sebelumnya itu dikembaliin dulu di Ctrl Z nih, Kak. Oh iya. Terus yang lain gimana? Nah, ini untuk yang ada kan di sebelah
tanda tadi itu ada tulisan tools kan sama objek. Nah, teman-teman iya. di sini tuh ya ketika kita tekan yang tools, di sana nanti ada pilihan rotation mode. Nah, di sana kan ada drag sama animation. Gambar yang Nita buat kan dia itu enggak bergerak ya. Kalau coba tekan yang animasi. Nah, gambarnya itu akan bergerak. Nah, selanjutnya yang di orientation itu kan ada free rotation around its axis. Ketika Nita klik salah satu dari itu, yang free berarti dia berotasi secara bebas. Nah, untuk yang X, Y, Z-nya itu dia akan berotasi searah dengan sumbu yang kita tekan. Nah, lanjut ke yang ada yang style kan. Nah, di sana itu untuk digunakan untuk mengatur tampilan dari kristal yang sudah dibuat tadi. Misalkan yang diklik yang coba yang di bawah yang space filling. Oh, belum untuk struktural model ya. Struktural model belum. Misalkan kita centang yang di bawahnya atau jangan dicentang yang semodel, dia tidak akan memperlihatkan model dari struktur kristal yang sudah kita buat. Nah, makanya kalau kita centang dia akan terlihat untuk modelnya. Untuk yang style di bawahnya itu untuk model-model kristal yang mau kita perlihatkan, misalkan dalam bentuk bola dan tongkat atau space filling, polyhedral, wireframe dan stick. Nah, untuk yang properties di bawahnya itu ada kan dia bilang properties, ya itu digunakan untuk mengubah apa yang ingin ditampilkan. Coba klik. Nah, oke, di bawah properties kan ada boundary. Boundary itu digunakan untuk mengatur kisaran banyak sel unit yang ingin kita tampilkan. Nah, di samping style itu kan ada objek. Nah, di sini itu bisa kita gunakan untuk merubah jari-jari, terus memperlihatkan nama dari struktur kristal yang kita buat. Coba diklik yang di L-nya itu nih untuk memperlihatkan nama-namanya. Oh iya. Nah, sekian.